Perusahaan IT Google bakal gelontorkan 5 miliar euro di Jerman. Kenapa langkah ini jadi game changer? Terus kenapa Jerman ya? Kenapa bukan negara EU lainnya seperti Prancis atau Belanda? Apa yang masuk dalam paket investasi ini dan dampak strategis apa yang bakal terjadi di Jerman? Dan apakah ini jadi babak baru ekonomi digital di Jerman? Di video ini gue akan bahas semuanya, tapi sebelum mulai, jangan lupa klik like, subscribe channel gue supaya ngebantu channel ini berkembang dan lo juga nggak ketinggalan berita seputar Jerman dan pendidikan di Jerman kayak Ausbildung, FS-Shot, Au Pair, dan Studium gitu. Jadi langsung saja kita bahas di Wie geht's Deutschland episode ke-7. Lo pernah denger dua jalur ini gak sih? FS-Shot sama Ausbildung. Dua-duanya bisa bawa lo ke Jerman, tapi bedanya jauh banget. Kalau FS-Shot, lo kerja sosial, bantu orang, dapat pengalaman, tapi gajinya ya seadanya. Nah, Ausbildung tuh beda. Lo belajar sambil digaji. Bisa di rumah sakit, hotel, IT, otomotif, banyak banget. Tapi sebelum bisa sampai ke sana, lo harus kuasain dulu bahasa Jerman. Nah, di Verba Jerman itu lo bisa belajar dari nol sampai siap Ausbildung. Belajarnya santai, tapi hasilnya nyata. Lo dibimbing sampai tahap interview dan persiapan keberangkatan. Selamat siang, saya Nata, saya alumni dari Verba Bandung. Pengalaman saya selama belajar di Verba itu terus bagi saya sangat berharga karena banyak hal baru yang saya pelajari, terutama untuk masalah bahasa Jerman ya. Sebelumnya saya nggak pernah belajar, benar-benar dari nol ke sampai akhirnya saya bisa berangkat saat ini dan mendapatkan vertrag dari perusahaan yang ada di Jerman. Mungkin untuk saya sendiri awal-awalnya itu sangat susah belajar, terutama bahasa yang baru. Tapi bagi saya nggak ada hal yang nggak mungkin selama kita punya motivasi yang kuat, punya keinginan yang kuat, dan punya tujuan yang jelas. Kenapa kita pengen belajar bahasa ini? Kenapa kita pengen ke Jerman? Kenapa kita ingin melakukan Ausbildung? Jadi tujuannya itu yang harus kita kasih. Jadi lo tim FS-Shot atau tim Ausbildung yang digaji euro. Yuk mulai dari sekarang bareng Verba Jerman Edu. Nah, buat kalian yang kepo boleh kontak Verba Jerman Edu di link deskripsi di bawah ya. Tapi jangan lupa kasih format keterangan chat Damario Jerman buat dapetin informasi detail dan lengkap. Dynamo. Oke, jadi Google datang bawa cuan nih teman-teman. Jadi Google baru aja ngumumin rencana investasi yang nilainya bikin mata melotot. 5,5 miliar euro. Ini bukan angka receh, ini angka yang cuma nongol kalau perusahaan teknologi lagi serius banget nih buat nancepin kaki di suatu negara. Begitu kabar ini rilis, media dan pengamat di Jerman langsung rame. Pemerintah Jerman pun langsung, ya of course, pasang senyum lebar. Dan yang bikin hebohnya lagi nih teman-teman, pengumuman ini tuh datang di momen ketika dunia lagi ngotot-ngototan soal teknologi AI dan infrastruktur cloud. Jadi langkah Google ini kelihatan banget gerakan besar lah buat nguasain ekosistem digital Eropa. Karena seperti yang kita tahu, Jerman merupakan satu negara yang paling maju di Eropa. Dan orang-orang pun langsung mikir, wah ini bakal ngubah peta persaingan nih. Duit 5,5 miliar euro ini kalau ditukar jadi receh kayaknya bisa dipakai buat nutupin jalan tol seluruh Jerman, Autobahn. Kenapa Jerman? Jerman emang lagi gaspol buat naikin level digitalisasinya nih teman-teman. Negara ini lagi bangun ekosistem AI, energi bersih, sama cloud yang makin solid. Dalam pandangan Google sendiri, Jerman adalah markas yang ideal karena infrastrukturnya udah matang dan talenta teknologinya nggak main-main. Kalau dibanding Indonesia gimana ya? Jadi ya wajar aja kalau mereka milih Jerman buat investasi besar. Secara infrastrukturnya juga udah
mumpuni lah ibaratnya gitu. Selain itu, Jerman punya reputasi sebagai negara yang stabil dan serius nih teman-teman soal teknologi tinggi. Untuk perusahaan global kayak Google, ini jadi kombinasi yang sempurna antara pelaku atau peluang bisnis dan jaminan jangka panjang. Makanya, langkah ini dianggap bukan sekedar ekspansi, tapi investasi strategis. Kayaknya Google milih Jerman karena mereka bosen sih di California. Terus mungkin mau coba makan bratwurst setiap hari, makanya dia pilih Jerman. Gitu. Jadi apa aja sih yang masuk ke dalam paket investasi ini? Jadi menurut yang gue baca, dana 5,5 miliar euro ini akan digelontorkan pelan-pelan mulai tahun 2026 sampai 2029. Fokusnya itu untuk bangun data center baru plus upgrade yang lama. Salah satunya ada di Dietzenbach, itu dekat Frankfurt, yang selama ini dikenal sebagai jantung internet Eropa. Google mau bikin tempat itu makin nendang lah, makin hebat lagi. Selain bangun yang baru, Google juga bakal memperluas fasilitas di Hanau. Setiap lokasi diperkirakan punya ibaratnya 100 pekerja langsung, tapi yang bikin makin keren, total pekerjaan tidak langsung yang tercipta itu bisa tembus sekitar 9.000 orang nih teman-teman. Bayangin dengan Google bikin ini bisa ngebantu atau membuka lapangan kerja 9.000 orang, which is really nice. Dan mulai dari vendor, kontraktor, sampai teknisi infrastruktur, semua bakal dapat efek domino yang positif. Jadi data center Google tuh nanti saking canggihnya mungkin bisa nyium password kita dari jauh. Bercanda. Semoga enggak ya, ibaratnya gitu. Karena itu privacy nih teman-teman. Halo, buat lo yang pengen banget belajar bahasa Jerman dari nol, kabar baik banget nih karena gue resmi ngebuka online kelas bahasa Jerman level A1 live di YouTube. Cara joinnya super gampang. Lo cuma perlu ambil paket membership level online kelas live A1 di channel ini. Begitu lo join, lo bakal langsung gabung di satu Zoom meeting bareng gue dan tutor guru bahasa Jerman. Jadi kita belajar bareng, live dan interaktif banget. Selain itu, lo juga bakal dapat full akses ke semua modul eksklusif A1 dan A2. Totalnya lebih dari 80 modul lengkap, mulai dari grammar dasar, percakapan sehari-hari, sampai latihan yang sering keluar di ujian bahasa Jerman. Dan gak cuma itu, lo juga bakal dapat early access ke video baru gue dan banyak bonus eksklusif lainnya. Jadi tunggu apa lagi? Yuk join membership sekarang buat bantu support channel ini dan buka peluang karir dan studi kamu di Jerman. Dan sampai ketemu di kelas live pertama kita. Bis zum Deutschkurs. Terus apa sih tanggapan pemerintah Jerman soal hal ini? Menteri Keuangan Jerman langsung angkat suara dan bilang kalau investasi ini adalah bukti bahwa Jerman masih jadi magnet buat industri besar. Pemerintah lagi gencar-gencarnya nge-push modernisasi baik itu teknologi, energi maupun inovasi AI. Jadi masuknya Google itu dianggap selaras banget sama agenda itu nih teman-teman. Nggak cuma itu, investasi ini juga meningkatkan rasa percaya diri di Jerman di tengah persaingan global yang ketat dan sangat dinamis lah ibaratnya gitu. Pemerintah ngerasa kalau langkah ini kayak sinyal ke dunia bahwa Jerman masih punya gigi atau taring. Buat negara besar yang lagi ngebut transformasi digital, ini setara kayak dapat buff besar lah di game lah ibaratnya. Siapa nih teman-teman yang suka main game pasti tahu buff di game. Dan ya itu yang bakal terjadi di Jerman kalau investasi ini terjadi. Jadi Menteri Keuangan Jerman mungkin ngangkat tangan nih ke langit sambil bilang, terima kasih Google, kapan mau buka cabang di rumah saya? Kurang lebih gitu. Hal menariknya, Jerman nggak keluar duit sepeser pun nih teman-teman dalam bentuk subsidi. Keren banget gitu. Jadi Google berdiri sendiri, bawa modal dari rumah tanpa minta diskon dari pemerintah. Bayangin, seorang raksasa IT Google. Gitu. Jadi ini jarang banget terjadi nih teman-teman, apalagi untuk proyek sebesar ini. Artinya Google benar-benar yakin sama potensi Jerman, potensi pasar Jerman.
Buat pemerintah ini jadi win-win banget nih karena mereka nggak ngasih subsidi kan ke investasi ini. Mereka dapat investasi raksasa, daya tarik negara meningkat, plus nggak perlu keluar anggaran tambahan subsidi. Sementara di Indonesia ya kita tahu banyak juga proyek-proyek yang harus disubsidi sama pemerintah dan itu jadi beban APBN negara lah ibaratnya. Di sisi lain, dari sisi opini publik, langkah ini juga bikin Jerman kelihatan tegas. Kalau mau investasi ya silakan, tapi jangan manja. Lo kasih duitnya ke kita, investasi, dan lo bikin dah itu infrastruktur, berarti gitu. Google ini emang beda ya teman-teman ya, kalau orang lain nyari promo dan cashback, mereka malah belanja miliaran tanpa diskon. Di sisi lain gue pengen ngebahas juga tentang kekhawatiran dan kritik yang terjadi setelah isu ini muncul ke permukaan di Jerman. Walaupun pujian dan berdatangan, kritik dan kekhawatiran itu tetap ada nih teman-teman. Beberapa pihak takut kalau keberadaan raksasa teknologi kayak Google bikin Eropa makin tergantung sama perusahaan Amerika. Ini terutama terkait isu privacy, data, dan kontrol infrastruktur digital strategis. Ada juga yang ngebahas soal konsumsi energi, data center ini teman-teman buat yang nggak tahu itu doyan banget listrik bro. Jadi banyak yang takut fasilitas baru ini bakal bikin jejak karbon naik. Tapi pendukung Google bilang kalau teknologi yang dipakai lebih efisien dan ramah lingkungan. Jadi harusnya sih nggak separah yang dibayangkan kan. Dan kalian bisa cek di internet, itu emang data center itu memerlukan power yang luar biasa besar gitu. Jadi kalau ibaratnya gini nih, kalau data centernya ngabisin listrik, PLN Jerman mungkin bakal langsung kirim invoice bertuliskan Google, slow dikit dong, jangan cepet-cepet, pelan-pelan Pak Supir. Oke. Gue juga pengen ngejelasin tentang dampak strategis, jadi bukan cuma investasi biasa. Buat Google sendiri, ini adalah langkah strategis buat nge-lock posisi mereka sebagai pemimpin cloud dan AI di Eropa. Dengan fasilitas baru, mereka bisa kasih layanan yang lebih cepat, lebih aman, dan lebih stabil ke perusahaan-perusahaan besar di Eropa, terutama yang ada di Jerman nih. Ini bikin mereka makin susah disaingin. Dan of course, Jerman jadi bakal lebih maju lagi dari sekarang. Buat Jerman sendiri, investasi ini ibaratnya turbo booster di tengah transformasi digital. Data center baru bisa mempercepat perkembangan teknologi penting kayak otomasi, robotik, energi bersih, sampai AI, artificial intelligence. Intinya, ini bukan cuma soal server, tapi soal masa depan industri negara. Jadi teman-teman bayangin aja, kalau misalnya AI Jerman nanti berbicara dengan aksen Jerman, "Hallo, wie kann ich Ihnen heute behilflich sein?" Nanti ibaratnya gitu deh. Oke, dan yang terakhir, babak baru ekonomi digital Jerman nih. Kalau dilihat dari kacamata besar, dana 5,5 miliar euro ini bukan cuma dibelanjakan buat bangunan dan mesin, ini juga adalah simbol dari perubahan besar Eropa. Google masuk, Jerman siap, dan ekosistem teknologi Eropa bakal naik kelas dalam beberapa tahun ke depan. Dengan langkah ini, Jerman dan Google sama-sama menang. Jerman dapat reputasi dan infrastruktur, Google dapat pijakan kuat lah di pasar Eropa. Dan untuk dunia teknologi ini cuma permulaan nih teman-teman. Perang cloud dan artificial intelligence baru aja dimulai dan medan tempurnya Eropa. Kayaknya pertandingan cloud ini bakal kayak Liga Champions. Beda cuma ini nggak pakai bola tapi pakai server. Nah kalian nunggu kan itu. Oke, jadi itu sih yang bisa gue jelasin ke kalian tema untuk VGates Deutschland episode ke-7 ini. Menurut gue ini jadi langkah besar sih, atau langkah besar yang akan terjadi di Jerman, karena investasi ini bukan investasi bodong ya. Ini investasi yang benar-benar legit, 5,5 miliar euro dari perusahaan raksasa IT Google ke Jerman. So, gue
berpikir positif bahwa Jerman ke depan nanti akan lebih maju lagi, terutama di bidang IT, AI, dan ya clean energy and so on gitu. Oke, itu aja yang bisa gue jelasin ke kalian. Semoga kalian bisa mendapatkan hal yang bermanfaat di video ini dan kalian punya gambaran, oh Jerman situasinya sekarang seperti ini toh, gitu. Oke, kalau kalian suka video ini dan menganggap video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, komen, dan subscribe channel gue karena itu bisa sangat ngebantu gue untuk lebih berkembang lagi dan memberikan kalian informasi seputar Jerman, terutama di bidang pendidikan di Jerman. Oke, vielen Dank und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.